Hai, namaku Siska. Aku adalah siswa yang sering menjadi korban bullying. Setiap hari, aku berusaha terlihat kuat, meskipun sebenarnya aku nyaris luntur. Di sebuah kelas, ada 6 sahabat dengan cerita yang berbeda. Hari ini adalah hari penting bagi mereka. Ujian terakhir yang akan menentukan langkah ke depan. Namun, bukan hanya soal ujian, tapi juga tentang kejujuran dan arti persahabatan. Tunggu sampai semua mereda. Kenapa sih ujiannya selalu datang di saat aku belum siap? Tiap hari juga kamu bilang gitu. Makanya belajar, jangan main terus. Aku udah belajar sabar. Udah, ini ujian terakhir loh. Seharusnya kalian itu serius. Saatnya jam pertama dimulai. Ujian bel. Ayo kelas. Di suatu hari, semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Aku harus tetap sekolah sambil membantu keluargaku yang sedang kesulitan ekonomi. Bahkan, aku harus berjualan keliling kelas demi bisa membayar uang gedung sebelum hari kelulusan tiba. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Risa, pagi Bu. Dinda, Tiara, tidak ada Bu. Siska, pagi Bu. Ini, tidak ada Bu. Lina, pagi Bu. Tiara sama ini gimana kok belum datang? Tidak tahu Bu, mungkin dia telat. Hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Dari mana kalian baru datang? Oh, jam segini baru datang. Maaf Bu, kami telat. Yaudah, silakan duduk. Makasih Bu. Ya. Silakan dari ditaruh di depan, kita akan mulai ujiannya sekarang. Baik Bu. Bu, izin ambil alat dulu. Silakan. Semua mulai duduk. Ujian pun akan segera dimulai. Sebelum kita memulai ujian, kalian berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian berjalan secara mandiri, jangan sampai ada contekan apapun. Saya akan membacakan aturan saat ujian. Datang tepat waktu, membawa perlengkapan sendiri, duduk sesuai nomor aturan, tidak menyontek atau bekerja sama, tidak menggunakan HP atau kalkulator, mengerjakan dengan jujur. Baik Bu. Silakan berjalan. Saat semua sedang mengerjakan, Siska diam-diam membuka kertas kertas kecil yang berisi catatan-catatan penting.
jujur? Semua langsung tegang, semua mata tertuju pada Siska. Kalau aku diam, berarti aku membiarkan kesalahan terjadi. Tapi, kalau aku jujur, aku bisa menyakiti teman sendiri. Lebih baik kamu jujur aja, sis. Kamu mau jujur. Ada apa, Risa? Sebenarnya kami ada yang mengganggu. Maaf, Bu, saya yang mengganggu. Ibu lebih menghargai kejujuran daripada nilai tinggi tapi hasil yang kurang. Ya, Bu, maaf. Kesalahan memang bisa diperbaiki, tapi ingat, jangan diulang kembali. Nilai bukanlah segalanya, tetapi kejujuran lebih penting dari segalanya. Maaf, Bu, saya menyesal. Ya, gerak berdoa mulai. Terima kasih Bu Haryani, silakan pulang. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. Akhirnya selesai juga ujiannya. Bacaan juga selesai. Jangan pernah menukar kejujuran hanya demi nilai sementara. Nilai tinggi mungkin membuatmu bangga sesaat, tetapi kejujuran akan membuatmu dihargai seumur hidup. Menyontek bukan tanda kepintaran, melainkan tanda tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Percayalah, hasil dari usaha sendiri akan terasa lebih jauh membanggakan daripada keberhasilan yang diperoleh dengan cara curang. Keesokan harinya, Nanti kita cek di GS saja. Siska pun datang sambil membawa dagangannya. Siska, kamu ngapain bawa barang banyak? Oh, aku mau jualan. Kamu mau beli nggak? Ya udah, aku ambil satu ya. Jualan ayam cuma 3.000 aja. Alhamdulillah, Riz. Meskipun untungnya nggak seberapa, tapi aku jalan dulu aja. Makasih ya, Riz. Sama-sama. Itu ada apa ya? Ih, apaan sih jualan di kelas kayak gini? Iya, ganggu banget. Ini sekolah apa pasar sih? Aku cuma butuh uang. Oh, alasan aja dari pengertian kali. Biar dikasihani orang-orang. Bener tuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini tidak ada pelajaran, tapi saya akan mengajar terlebih dahulu. Risa, hadir, Bu. Dinda. Dinda di mana? Tidak ada yang masuk, Bu. Sarah. Hadir, Bu. Siska. Hadir, Bu. Rini. Hadir, Bu. Lina. Hadir, Bu. Udah kalau begitu saya tinggal ya. Ya, Bu. Siska pun keluar karena merasa tidak nyaman saat berada di kelas. bukannya mendapat dukungan, aku justru mendapatkan ejekan dan perlakuan yang menyakitkan. Inilah kisahku, kisah tentang bertahan di tengah luka dan harapan untuk tetap kuat. Risa dan Dina pun langsung menghampiri Siska. Sis, kamu gak apa-apa, Sis. Tadi aku lihat kamu di jalan. Aku gak apa-apa kalau nanti cuma butuh uang gitu sekarang. Kenapa gak bilang dulu aja, Sis? Aku takut kalau kamu dibully. Ya udah, gak apa-apa, Sis. Jangan tanyain orang yang gak. Ya udah, Sis. Aku ke kelas dulu aja. Semangat ya jualannya. Kita masuk dulu. Ya, makasih ya. Risa dan Dina pun masuk ke dalam kelas.
Saat Siska masuk ke dalam kelas, tiba-tiba Siska pun tidak kuat menahan air matanya. Ia langsung lari menuju kamar mandi. Sesampainya di ruang BK, Permisi Bu, silakan masuk. Maaf Bu, saya terlambat. Silakan masuk Siska. Siska, kamu duduk di sini aja. Iya Bu. Kalian tahu nggak saya panggil ke sini karena apa? Tahu Bu, karena awalnya Bu Ida ingin manggil kalian berdua saja karena sering terlambat. Maaf Bu, kalian nggak punya kesiangan. Saya terima Bu. Harusnya kalian lebih bisa disiplin. Bu Ida tadi juga dengar kalian membeli pizza, kalau itu benar. Dia kemudian sering menghubungi saya. Kami hanya bercanda Bu, dia tidak serius. Tidak, itu bukan bercanda. Membeli bisa menyakiti perasaan orang lain. Saya merasa juga tidak nyaman, Bu. Selama ini saya sudah bilang, tapi mereka kali ini sudah melewatkan. Ya, dan sini, bagaimana perasaan kamu jika diperlakukan seperti itu? Maaf, Bu, saya tidak memikirkan perasaan Siska. Saya juga minta maaf, Bu. Saya harus menghargai sama teman yang tidak mengulanginya lagi. Ya, Bu. Siska, maaf ya, kami sudah memberi kamu. Kita janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, aku maafkan kalian, tapi jangan kami lagi ya. Iya. Dihentak sunyi geram gusarmu. Persahabatan bukan tentang seberapa sering kita bersama, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan saat hubungan sedang terluka. Kadang salah paham datang dan membuat jarak. Ego membuat kita saling diam, bahkan merasa semuanya telah berakhir. Namun sahabat sejati tidak pergi hanya karena pertengkaran. Karena pada akhirnya persahabatan sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang tetap tinggal meski sudah melihat semua kekurangan kita. Dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati. Besok